Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sahabat bagi petani tanaman cabai caplak seluruh Nusantara. Hari ini saya hendak membuat tutorial pembibitan benih cabai caplak yang berjenis tanaman cabai tersebut, yaitu kita memakai benih cabai kaliber. Produksi Wijitani yang berasal dari Pulau Jawa. Jadi cabai ini sangatlah pedas, buahnya lebat dan tahan hama penyakit, khususnya penyakit Gemini. Jadi untuk langkah selanjutnya pembibitan benih cabai ini, pertama sekali kita memakai sistem budidaya tanaman cabai caplak atau cabai kecil, yaitu dengan sistem TOT. TOT ini yaitu teknologi tanpa olah tanah. Jadi inilah pembibitan kita ini, kita memakai bahan baku bekas, yaitu bambu. Bambu-bambu dari limbah dari pembangunan kandang ayam yang sudah rusak. Jadi bambu bulat ini kita ambil panjangnya 4 meter, 2 biji, lebar 1 meter, maka kita buat sekatnya. Maka di dalam sekat bedengan inilah atau pembatas bambu ini, itulah yang kita cangkul-cangkul supaya gembur. Setelah gembur, inilah saudara tani cabai seluruh Nusantara. Setelah sudah kita gemburkan, maka langkah selanjutnya kita tabur dulu kapur dolomit. Ya, ini kapur dolomit ini kita ambil satu gayung ini sekitar 2 kilo. Jadi kita tabur dulu merata. Apa maksudnya ini? Untuk menetralkan pH tanah menjadi netral. Nah, kita tabur dulu. Jadi setelah kita tabur, maka kita garut. Kalau di sini namanya dicakar permukaan bedengan pembenihan cabai kita ini. Kita cakar maksudnya untuk meratakan atau dibolak-balik agar kapur dolomit itu tidak di bagian atas saja. Biar terbalik-balik dia menyatu, merata dia dengan tanah bedengan ini. Jadi setelah ini, setelah kita melakukan pengapuran, maka kita pemberian pupuk organik di permukaan bedengan pembenihan bibit cabai kita ini. Ya, langkah selanjutnya setelah kita penaburan kapur dolomit tadi di permukaan setelah diaduk, maka kita pemberian pupuk organik. Jadi pupuk organiknya inilah. Ini pupuk organiknya ini sumber bahan bakunya dari kotoran ayam, kotoran sapi dicampur sama serbuk kayu. Kenapa harus ada serbuk kayu? Ini manfaatnya untuk membuat aerasi udara di dalam pembibitan ini cukup maksimal. Sehingga apabila ada ruang udara, maka pertumbuhan akar tanaman cabai caplak kita ini akan maksimal mengeluarkan akar, karena akar itulah salah satu sumber pencari makanan atau nutrisi bagi tanaman cabai tersebut. Maka kita tabur. Jadi ukuran 1 kali 4 ini kita memakai 1 karung yang kurang lebih beratnya 50 kilo. Maka kita taburlah. Kita tabur. Jadi pupuk organik ini di sini namanya merek pupuk organik ini pupuk organik series. Ini pupuk organik ini salah satu aktivatornya mempergunakan E4. Inilah saudara.
Jadi satu karung inilah kita habiskan. Ya, setelah kita selesai penaburan pupuk organik merek Ceres tadi di bedengan pembenihan tanaman cabai caplak kita ini, maka kita tabur sekali lagi, yaitu kapur dolomit. Satu gayung ini kurang lebih 2 kg. Ya, kita tabur. Setelah kita tabur, ya udah nanti kita siram. Setelah kita siram bedengan ini, jadi kan tadi kan bedengan ini kan gembur. Jadi setelah disiram ini dia akan agak padat ke bawah. Tapi padat itu bukan artinya dia tidak bagus, karena dia dari halus itu akan menyatu ke halus-halusan yang lain, partikel tanah dengan partikel pupuk organik tersebut. Jadi karena sudah kita siram ini, otomatis kan air sudah meresap ke bawah, maka kita gair sekali lagi atau kita garuk bedengan ini. Kita garuk biar mendapat permukaan yang rata. Jadi setelah udah rata dia, maka kita siram lagi sampai betul-betul berair lah, basah. Ya, kurang lebih sekitar 5 menit lah kita penyiraman bedengan ini. Ya, setelah kita penyiraman di bedengan ini untuk penanaman benih cabai caplak bermerek Kaliber, maka langkah selanjutnya kita bukalah benih ini. Ya. Jadi setelah kita buka, maka kita menabur benih di permukaan bedengan yang telah kita persiapkan, mulai dari pembuatan bedengan, pemagaran bedengan, penaburan pupuk organik, penaburan kapur dolomit, penyiraman, dan lain-lain sebagainya. Maka tahap selanjutnya penaburan benih. Maka sebelum kita menabur benih, karena saya seorang muslim, maka saya tetap harus dimulai dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula para sahabat tani seluruh Nusantara, khususnya petani cabai, apabila kita ingin menabur benih, maka dimulailah dengan kebiasaan, keyakinan agama kita masing-masing. Karena apabila penaburan benih ini dilakukan dengan baik, diikut sertakan kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan mendapat kebaikan dan kebaikan selanjutnya sehingga masa panen cabai tersebut. Ya, inilah kira-kira untuk langkah selanjutnya lagi. Benih, inilah benihnya. Benih jenis Kaliber ini rupanya sudah dilapisi dengan insektisida anti jamur, anti semut. Pestisidanya berwarna merah. Jadi produksi benih tersebut ini ternyata sudah jauh sebelumnya sudah dipersiapkan untuk antisipasi hama dan penyakit. Hamanya dalam bedengan ini adalah semut, ulat, kalau sini jangkrik yang akan memakan benih tersebut. Mudah-mudahan perlakuan yang dilakukan perusahaan tersebut kepada benih ini, insya Allah gangguan-gangguan dari luar untuk mematikan bakal calon benih cabai ini akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kita usahakanlah dengan semerata mungkin dengan skill keahlian kita masing-masing. Semakin setelah kita selesai penaburan benih caplak berjenis merek Kaliber. Nah, ini saudara. Jadi kita melakukan penutupan benih di permukaan bedengan dengan tanah organik juga, tapi yang lebih halus lagi. Nah, jadi kita tabur tipis saja ya. Kira-kira dia bisa tertutupilah benihnya. Nah, tertutupi ya. Jangan tebal kali. Nanti ketika dia kecambah, pecah benih itu, mengeluarkan akar, maka dia tidak tersorongnya lagi nanti tanah itu ke atas. Tipis-tipis saja, saudara tani. Nanti setelah kita tutup ini, maka kita melakukan penutupan. Nggak perlu lagi kita siram. Kenapa? Karena bedengan ini kan sudah basah dan lembab. Baru penaburan penutupan benih ini, kita tanahnya pun agak lembab. Udah disiram duluan dengan melakukan penyiraman pakai E4. Penyiraman pakai E4. Jadi E4 ini kita untuk segini secukupnya, sekitar kurang lebih tadi 2 liter air. Dicampur dengan molasses. Airnya 2 liter. Ini E4-nya 1 tutup aja. Kenapa harus kita lakukan di sini? Agar supaya jangan penyiraman pakai gombor, dia nanti susunan-susunan benih di permukaan bedengan ini akan bergeser-geser, nanti kerapatan kali. Nanti setelah tumbuh, baru kita bisa pakai alat penyiraman yang lebih besar partikel lubangnya. Jadi kenapa saya buat tutorial pembenihan cabai pembukaan lahan dengan sistem TOT? Karena untuk mempermudah kepada saudara-saudara tani cabai khususnya seluruh Nusantara. Karena orang berasumsi kalau bertanaman cabai ini harus orang kaya atau orang kuat, mempunyai modal material, ilmu, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya hendak menyampaikan bahwa apabila ada niat bertanaman cabai, bukan harus orang kaya, mempunyai lahan, uang untuk membeli sarana produksi pertanian, pupuk, benih, upah tenaga kerja, dan lain-lainnya. Jadi di sini saya untuk meminimalkan biaya produksi sarana pertanian tanaman budidaya, tanaman cabai. Jadi inilah saudara-saudara lahannya. Lahannya ini. Inilah lahannya. Kan gini dia. Maka saya nampakkan bahwa begini lahannya masih dalam keadaan hijau segar. Kita sudah melakukan pembenihan. Baru sudah kita melakukan pemancangan. Nanti setelah pemancangan ini sudah selesai dengan hari yang sama, kurang lebih bisa dikatakan sama 4 hari lah proses. Di sana pemancangan, pengukuran, masang ajir, di sini pembenihan. Nanti setelah ini selesai, maka kita melakukan penyemprotan dengan herbisida, penyemprotan purna tumbuh dan pratumbuh. Jadi nanti ini mati gulma tersebut, benih mulai besar. Jadi bersamaan itu nanti ini selesai, kita sudah mempersiapkan penggalian lubang untuk mengisi nutrisi di dalam pancang atau patok yang telah kita atur sebelumnya. Jadi nanti di sini sudah tumbuh, kita siap tanam. Ya, setelah kita penutupan benih dalam bedengan ini, maka kita melakukan penutupan bedengan. Ya, ini, tarik ini. Nah, tutup. Ya, dirapikan. Nah. Udah. Ya, setelah kita tadi proses penutupan benih udah merata, maka kita tutup dengan terpal. Terpal ini tembus air ya, saudara-saudara. Ini setelah kita tutup, maka kita siram di atas terpal ini untuk memberikan kelembapan di bedengan, sehingga benih tadi yang
kering, bisa nanti dia mendapat kelembapan, maka dia akan mudah berkecambah. Jadi kita ada lapisnya, jadi dia pelan-pelan nanti merembas ke bawah. Jadi setelah ini kita siram, maka penyiraman benih ini selama 5 hari, pagi sore dilakukan saudara-saudara ya. Nah, setelah ini kita siap siram, maka langkah selanjutnya kita tutup dengan dedaunan. Apabila datang angin, terpal tidak terbongkar, maka maksud dari pelepah ini untuk mengurangi meningkatnya suhu yang tinggi. Nah, udah gini aja. Nanti kita pagi sore kita buka, kita siram. Gini. Jadi demikianlah tutorial pembibitan benih cabai caplak berjenis merek Kaliber. Jadi langkah selanjutnya nanti akan kita lakukan dan kita beritahukan kepada teman-teman sahabat tanaman cabai seluruh Nusantara. Ya, setelah kita penaburan benih di hari pertama, hari ini udah hari kelima, maka kita sama-sama melihat benih tersebut, apakah benih itu bagus atau tidak. Mari saudara-saudara sahabat tani. Ya, maka kita buka dulu penutup-penutupnya. Ya, setelah itu mari kita buka terpalnya, coba dilekat. Inilah dia. Udah tumbuh dia. Tumbuh. Jadi kita bukanya pelan-pelan agar jangan patah dari depan terus ke belakang. Iya. Inilah 5 hari dia sudah tumbuh kecambah. Ya, setelah kita buka tadi penutup benih tadi, bahwa kita sudah melihat benih sudah tumbuh sempurna, maka kita tinggal perawatan menjaga agar binatang-binatang atau hewan-hewan tidak lagi masuk ke areal pembibitan kita. Maka kita buat pemagaran. Maka yang pertama kita pantokkan ini tiang-tiang. Tiang-tiang ini. Iya, full. Jadi sudah demikian, maka kita pasang dulu tiang lah. Iya. Diikat dengan kawat setinggi kurang lebih ya 80 cm. Dan setelah itu maka kita pasang lagi bagian panjangnya. Iya. Begitulah setiap tiang pantuknya kita ikat agar mendapat kekuatan yang maksimal. Ya, setelah kita telah pasang tiang untuk naungan pembibitan kita ini, maka setelah itu kita membuat pemagaran. Kita pakai jaring dionet. Jaring dionet inilah apanya, tandanya supaya dia ayam atau kodok atau mungkin ular yang lewat itu dia tidak bisa lagi. Jadi pembibitan kita akan selamat. Jadi pemagaran inilah teruslah keliling dengan jaring dionet. Ya, demikianlah langkah demi tahap pembibitan benih cabai caplak atau cabai kecil, mulai dari pembenihan, pemagaran,
dan membuat naungan. Naungan inilah untuk tahap pembibitan, langkah-langkah yang telah kita buat. Maka kita tinggal menunggu benih besar, yaitu 2 minggu kemudian. Setelah 2 minggu kemudian, maka kita bisa pemindahan benih dari pembibitan ini ke media lain. Jadi demikianlah tutorial pembibitan cabai kecil kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.